Pernahkah anda bangun jam 3 pagi, melihat sekeliling ruangan yang sunyi dan bertanya pada diri sendiri, mengapa saya bangun jam segini? Tidak ada suara bising, tidak ada mimpi buruk, tidak ada alasan yang jelas. Namun kamu sudah bangun lagi. Dan kemudian merasa anda berguling-guling, mencoba untuk tertidur kembali, tetapi tidak bisa memejamkan mata. Faktanya, hal ini tidak hanya terjadi pada anda. Banyak orang lanjut usia mengalami malam serupa. Dan terkadang penyebabnya bukan karena psikologis, juga bukan karena anda melakukan kesalahan. Sederhananya, tubuh anda berubah dengan cara yang sangat alami. Saat kita masih muda, tubuh memproduksi hormon yang disebut melatonin, seperti penjaga gerbang tidur. Saat hari gelap, melatonin meningkat, membantu anda merasa mengantuk dan mudah tertidur lelap. Namun seiring bertambahnya usia, jumlah melatonin juga secara bertahap menurun. Seperti pintu yang perlahan tertutup selama bertahun-tahun. Anda masih bisa tidur lebih awal dan tidur nyenyak, tetapi sekitar jam 2 atau 3 pagi, ketika tingkat melatonin dalam tubuh anda tidak lagi cukup untuk membuat anda tertidur lelap, tubuh anda otomatis terbangun. Itu bukan karena kamu khawatir, itu bukan karena kamu melakukan kesalahan. Hanya saja tubuh bekerja dengan cara baru, secara diam-diam dan halus. Baik kita disingkirkan dahulu hal ini. Ini bukan salah anda, dan anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Saya ingat suatu ketika seorang paman bernama Pak Hoa, 70 tahun, menceritakan bahwa dulu dia selalu tidur sampai pagi, namun belakangan ini dia sering bangun pada pukul 03.15. Awalnya dia menyalahkan dirinya sendiri, mengira itu mungkin karena dia terlalu khawatir. Namun setelah memahami bahwa ini adalah perubahan usia yang wajar, ia mulai menjaga tidurnya dengan cara baru, menggunakan tirai gelap untuk menutupi ruangan, mematikan perangkat elektronik waktu jam sebelum tidur, dan berjalan-jalan ringan di sore hari. Hanya dengan beberapa perubahan kecil, kualitas tidurnya meningkat secara signifikan. Anda juga bisa memulainya dari hal yang sangat sederhana. Jaga leci agar kamar tidur anda tetap gelap. Cahaya dari lampu, TV, atau bahkan lampu jalan dapat menipu tubuh anda untuk mengira ini sudah pagi. Batasi penggunaan ponsel sebelum tidur karena cahaya biru dari layar secara signifikan mengurangi melatonin. Dan jika bisa, luangkan beberapa menit berjalan-jalan di bawah sinar matahari sore. Ini adalah cara yang bagus untuk membantu tubuh anda mengatur ulang jam biologisnya. Yang terpenting, daripada merasa frustasi saat bangun jam 3 pagi, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Anggaplah ini sebagai pengingat internal bahwa anda sedang memasuki fase kehidupan baru, tahap di mana anda bisa belajar mendengarkan, merawat, dan mencintai diri sendiri lebih dalam. Karena bahkan keheningan di pagi hari pun bisa menjadi anugerah. Jika kita tahu cara menerimanya, pernahkah anda memperhatikan bahwa akhir-akhir ini anda tertidur lebih awal dari sebelumnya? Saat ini baru sekitar jam 8 atau 9 malam dan kelopak mataku sudah terasa berat. Badanku hanya ingin naik ke tempat tidur secepatnya. Tapi kemudian ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi, anda tiba-tiba terbangun. Mata anda terbuka lebar, sementara segala sesuatu di sekitar anda masih sunyi senyap. Anda bertanya-tanya, apakah ada yang salah dengan diri saya? Mengapa saya tidak bisa tidur sampai pagi seperti sebelumnya? Sebenarnya anda tidak mempunyai masalah sama sekali. Hal ini sangat wajar seiring bertambahnya usia. Ritme sirkadian tubuh kita mulai berubah. Tubuh anda sedang belajar untuk menjalani jadual baru, lebih menyesuaikan diri dengan laju kehidupan yang lebih lambat dan lebih lembut. Dan ketika kita tidur lebih awal, tentu waktu bangunnya juga lebih awal, kadang jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Ketika kami masih muda, kami sering sibuk sepanjang hari. Pada malam hari, terkadang saya tidak sempat istirahat pada jam 10 karena masih menonton TV, membaca koran, atau mengobrol dengan saudara. Namun saat kehidupan memasuki fase yang berbeda, tidak terlalu sibuk, tidak terlalu berisik, tubuh secara bertahap menyesuaikan diri. Ia memberitahu anda, kita bisa istirahat lebih awal. Kisah Pak Tam, seorang pria yang telah pensiun selama beberapa tahun, adalah konto yang sangat jelas. Sebelumnya, saya tidur hampir jam 11 saat malam dan bangun jam 6 pagi setiap hari. Namun karena saya di rumah, saya tidak perlu lagi mengkhawatirkan pekerjaan. Jadi saya biasanya makan malam lebih awal, menonton TV sebentar, lalu tidur. Awalnya saya senang karena saya tidur lebih awal.
Tapi kemudian saya mulai khawatir ketika saya bangun jam 3 pagi setiap hari. Saya pikir sebagai derita insomnia. Namun setelah memahami penyebabnya, saya memutuskan untuk menyesuaikan rutinitas malam saya. Alih-alih mematikan lampu dan tidur lebih awal, saya menghabiskan waktu menelepon cucu saya, membaca beberapa halaman buku dan mendengarkan muzik lembut. Hasilnya, saya perlahan-lahan tidur lebih lambat, sekitar jam 10 pagi, dan tidur saya juga berlangsung hingga hampir jam 5 dan 6 pagi, yang mana jauh lebih nyaman. Jika anda mengalami hal serupa, jangan khawatir. Anggaplah ini sebagai undangan tubuh anda, sebuah kesempatan untuk mendengarkan dan berteman dengan diri sendiri. Tak perlu memaksakan diri untuk kembali ke kebiasaan lama, cukup lakukan beberapa perubahan kecil. Jaga suasana malam sedikit lebih meriah, baca buku di tempat dengan cahaya redup, atau sekadar menelepon untuk curhat pada orang tersayang. Aktivitas sederhana ini akan membantu tubuh anda memahami ini belum waktunya tidur, dan anda akan mendapatkan tidur yang lebih nyenyak dan konsisten. Bangun terlalu pagi bukanlah sebuah kesalahan. Itu hanyalah tanda bahawa anda hidup lebih lambat, lebih dalam dan lebih halus. Saat kita memahami dan menerima tubuh kita, tidur akan menjadi anugerah yang lembut lagi, bukan sesuatu yang membuat kita cemas. Pernahkah anda merasakan perasaan tertidur dan tiba-tiba terbangun pada jam 3 pagi? Tidak ada suara-suara khusus, tidak ada mimpi-mimpi yang mengganggu, namun matamu terbuka lebar, pikiranmu terjaga lebar, dan setelah itu, kamu terus-terusan membolak-balikkan badan. Jika ini terdengar familiar, tubuh anda mungkin mencoba memberi tahu anda sesuatu yang sangat halus, yang sering kita abaikan. Ketidaknyamanan kecil, sangat kecil, tetapi cukup mengganggu tidur. Semakin tua saya, semakin sensitif tubuh saya. Hal-hal yang dulu mudah diabaikan, seperti nyeri sendi, bahu sedikit kaku, atau terlalu lama berbaring dalam satu posisi, kini menjadi alasan kita terbangun di tengah malam. Bayangkan ini, saat rumah sepi dan tidak ada suara apapun di sekitar, suara daun berguguran pun akan mengagetkan anda. Hal yang sama berlaku untuk tidur. Semakin lama, semakin kuat setiap perasaan di tubuh. Penyebab umum lainnya adalah harus bangun untuk pergi ke kamar mandi. Ketika saya masih muda, hal itu sangat sederhana, hampir tidak berarti. Namun seiring bertambahnya usia, kandung kemih tidak dapat lagi menampung sebaik sebelumnya, sehingga menyebabkan banyak orang terbangun setidaknya sekali setiap malam. Dan masalahnya terletak pada ini. Ketika anda duduk dan bangun dari tempat tidur, tubuh anda dianggap telah menghidupkan tombol peringatan dan kembali ke tidur nyenyak tidak lagi mudah. Belum lagi narkoba, sesuatu yang hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Beberapa obat untuk tekanan darah, penyakit jantung atau radang sendi, meskipun diperlukan, masih dapat membuat anda terbangun, berkeringat atau merasa gelisah di malam hari. Ibu Eleanor, 76 tahun, pernah menceritakan bahawa dia selalu mengira dia mengalami kecemasan ringan ketika dia sering bangun jam 3 pagi. Namun setelah berbincang dengan dokter, ia mengetahui bahawa penyebabnya adalah obat yang diminumnya pada malam hari. Ketika dia mengubah waktu-waktu minum obatnya, dia mulai tidur lebih nyenyak dan lebih lama. Perubahan kecil, namun kemajuan besar. Jika anda mengalami pagi hari yang tidak menyenangkan, dengarkan tubuh anda seperti teman lama. Jangan terburu-buru khawatir atau menyalahkan diri sendiri. Anda mungkin hanya perlu menyesuaikan waktu minum obat, makan malam yang lebih ringan, membatasi minum air terlalu dekat dengan waktu tidur, atau cukup memilih bantal yang lebih lembut dan sesuai dengan tubuh anda saat ini. Yang paling penting adalah bersikap lembut terhadap diri sendiri. Tidur bukan hanya sekadar keadaan istirahat, tapi juga tegur saat tubuh memulihkan dan menyembuhkan. Setiap kali anda bangun, alih-alih melihatnya sebagai gangguan, anda dapat melihatnya sebagai pengingat bahawa anda berhak untuk lebih diperhatikan dan didengarkan. Jika anda memperlakukan tubuh anda dengan baik, tubuh anda akan membalasnya dengan pagi yang lembut, bangun dalam relaksasi dan kedamaian. Pernahkah anda terbangun pada jam 3 pagi di ruangan yang sangat sunyi dan kemudian pikiran mulai bermunculan? Itu bukan karena anda kesakitan di suatu tempat atau karena anda baru saja mendengar suara aneh. Sederhananya, anda tiba-tiba terbangun dan pikiran anda mulai berbicara. Bisa jadi itu adalah kenangan di masa lalu, sebuah cerita yang belum berakhir,
atau sesuatu yang terus-menerus anda siksa namun tidak anda ketahui namanya. Bangun jam 3 pagi tidak selalu karena tubuhmu sedang berubah, tapi terkadang karena hatimu butuh momen tenang untuk didengarkan. Pada siang hari kami sibuk, kita ngobrol, makan, nonton TV, ketemu anak cucu. Tapi di malam hari semuanya hening, lalu emosi mulai bergejolak lagi. Dan pada saat anda tidak bisa tidur lagi, jangan khawatir. Mungkin saat itulah jiwamu paling membutuhkanmu. Anda tidak sendirian dalam pengalaman ini. Banyak orang lanjut usia yang juga duduk di tengah malam seperti itu, melihat ke dalam kegelapan dan dalam hati bertanya, apa yang saya pikirkan? Terkadang nostalgia terhadap kerabat yang telah meninggal, kekhawatiran terhadap anak dan cucu, atau perasaan samar-samar tentang sesuatu yang belum selesai. Emosi-emosi ini bukanlah tanda-tanda negatif. Sebaliknya, itu adalah cara biara pikiran anda mencari kesembuhan. Cobalah sesuatu yang kecil namun efektif. Simpan buku catatan di samping tempat tidur anda. Saat anda bangun dan tidak bisa tidur lagi, anda bisa menuliskan apa saja yang terlintas di pikiran anda. Tidak perlu panjang lebar, tidak perlu menulis dengan baik. Jujur saja, itulah cara bagi anda kedahsyatan untuk melepaskan pikiran-pikiran yang terpendam di dalam hati. Setelah menulis, pejamkan mata dan bernapaslah perlahan. Bayangkan setiap tarikan napas adalah pelukan lembut yang merangkul pikiran anda sambil berkata, tidak apa-apa, saya masih menjalani setiap hari. Jika tidak ingin menulis, duduk diam dan mendengarkan diri sendiri saja sudah cukup. Meditasi ringan selama beberapa menit, muzik yang menenangkan, atau bahkan sekadar meletakkan tangan anda di dada dan merasakan detak jantung anda. Hal-hal sederhana ini dapat membantu anda kembali ke kedamaian. Dan tahukah anda, bangun jam 3 pagi bukanlah hal yang buruk. Itu bisa menjadi hadiah, pengingat lembut bahwa anda masih hidup, masih merasakan, dan masih memiliki kesempatan untuk memahami diri sendiri lebih dalam lagi. Kehidupan setelah usia 60 tahun bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih baik. Ketika anda belajar mendengarkan diri sendiri, bahkan di saat-saat yang tampaknya tidak anda sadari, anda menciptakan hubungan yang sangat istimewa dengan diri anda sendiri, di mana penyembuhan sejati dimulai dari dalam.